wujudnya beda-beda. Nah, kemudian kalau misalnya pompa, itu hidrolik, itu power juga, ya kan? Apa itu? Ya, flow rate, ya, tekanan P kecil kali Q. Ya, Anda bisa lihat tuh, tekanan itu Newton per meter kuadrat, Q itu meter kubik per detik. Nah, coret, ya kan? Itu termasuk pneumatik juga kayak gini nih, saudara. Ya kan? Nah, ini Anda bisa bayangkan di sini. Ya, nih Anda lihat nih. Loh, gitu. Ini semuanya Newton meter per detik. Ya. Lah, kok hilang? Halo, halo, saudara. Anda masih lihat? Prof. Masih ya? Pakai Prof. Iya, iya, iya. Bentar, bentar. Gimana? Oh, ini ya. Nah, ini Newton meter per detik nih, saudara. Gitu. Dan ini sama dengan watt. Watt itu nama orang ya. Jadi nulisnya harus dengan huruf besar. Gitu. Ini harus Anda kuasai nih, saudara. Karena apa? Ya karena di dalam power ini ada distribusi-distribusi yang berhubungan dengan komponen dan elemen mesin tadi. Misalnya gaya, ya gaya atau torsi. Kalau Anda bermain di fluida ya adatnya tekanan dan seterusnya. Ya seperti itulah kira-kira, saudara. Ya kan? Jadi maka di dalam ini yang ini saya sebutkan ini belum tentu saya sebutkan semua. Misalnya apa? Volt ampere. Volt ampere. Ini Anda harus di luar konteks elemen mesin ini belajarnya. Tapi bukan berarti nggak dipelajari. Anda harus pelajari ini. Misalnya kelistrikan itu. Nah, ini power. Lupa kalau fluida gimana? Hidrolik. Nah, ini ada mata kuliah hidrolik. Anda dapat itu. Nih, mata kuliah hidrolik ini. Ya, hidrolik pneumatik ini, saudara. Ya, kalau Anda nggak ngerti konversi powernya ya, ya Anda nggak akan bisa mendesain sistem hidrolik karena berkaitan dengan tekanan ya. Anda perhatikan nih, tekanan ini berarti ada gaya per satuan luas penampang. Seperti itu, saudara, ya kan? Oke. Nah, jadi apa yang mendasari Anda dalam belajar elemen mesin ini banyak banget dan saya tidak akan mengajarkan semuanya, saudara. Kalau saya ngajarin semua, dosen lain ngapain? Ya enggak? Nah, seperti itu ceritanya nih, saudara. Ini saya hapus dulu, Pak. Enggak ruwet. Nah, itu ya, saudara, Anda pahami seperti itu. Jadi elemen mesin itu bukan pokoknya ngertinya mur, baut, enggak, saudara, poros. Itu munculnya dari mana? Ya, munculnya gaya-gaya itu dari mana? Itu yang Anda harus pahami. Ya. Dan itu dipelajari di mata kuliah lain. Gitu, saudara. Oke. Nah, jadi ada matematika, mekanika teknik, gambar teknik, gambar mesin. Apa Pak hubungannya gambar teknik, gambar mesin? Ada, saudara. Gambar mesin misalnya. Ya, Anda kan harus gambar komponen, saudara. Partnya bentuknya kayak apa? Ya kan? Misalnya kopling. Anda kopling atau ya kopling pipa lah, flange pipa. Itu kan harus dibuat, harus diproduksi, harus difabrikasi, harus dimanufaktur. Ya kalau Anda nggak tahu gimana buatnya, ya Anda desain cuma bisa ngitung doang, nggak tahu bikinnya gimana. Nah itu kelemahannya. Makanya di dalam hal ini
mata kuliah itu harus Anda kuasai, misal gambar teknik, gambar mesin. Misalnya Anda bikin flank ini diapain ya? Flank pipa, diapain ya? Dibubut atau dikikir, lubang-lubangnya diapain? Terus nyambungnya ke pipa diapain ya? Nah, itu adanya di gambar mesin, saudara. Gambar mesin itu ada simbol-simbol sambungan las, ya kan? Terus ada simbol-simbol proses manufaktur. Misalnya dibubut, di drilling, bor maksudnya, dilubangi, dan lain-lain sebagainya. Terus pengetahuan bahan. Lah, pengetahuan bahan harus tahu, saudara. Kenapa harus tahu? Lah kan Anda misalnya tadi ilustrasinya bikin flank. Ini flank untuk mengalirkan air atau untuk mengalirkan cairan panas atau dingin. Nah, Anda atau suhu ruang itu Anda harus paham. Kalau untuk panas kan nggak mungkin Anda pakai pipa plastik, flank plastik, ya kan? Nggak mungkin. Atau pipa kayak peralon gitu, nggak mungkin. Anda harus buat dari baja gitu. Tapi kalau ini hanya untuk air utilitas saja, ya cukup pipa. Makanya sekarang pipa peralon tuh laris banget. Pipa besi yang pipa ledeng itu, yang dulu nyebutnya pipa ledeng itu. Utilitas sudah nggak laku sekarang, kecuali untuk keperluan air panas. Bahkan air panas pun sudah diset sedemikian rupa, tidak semuanya panas. Jalur tertentu panas, jalur tertentu dingin. Nah, kemudian untuk mengalirkan minyak atau oli, ya itu oli pelumas misalnya. Apa ini? Yang tidak membuat bahan itu korosif. Korosif bocor soalnya, itu ya, karatan, itu ya. Itu benar-benar harus tahu. Kekuatan bahan udah pasti. Anda udah tahu itu ya, harus bagaimana dengan kekuatan bahan ini. Oke. Kemudian fisika mekanika. Yang fisika mekanika apa hubungannya? Ya, gesekan itu ya, salah satunya. Baik, mata kuliah ini harus Anda kuasai. Setelah Anda yakin menguasai ini, Anda baru masuk ke medan tempur elemen mesin ini, peta ini. Ya kan? Kalau Anda nggak menguasai ini, Pak, kalau saya nggak, kemarin sih lulus. Tapi saya nggak ngerti. Nah, repot. Saya nggak akan ngajar itu matematika, mekanika teknik, itu enggak. Ya mekanika, ada sedikit-sedikit aplikasinya. Ya kan? Gambar, itu saya tinggal ngecek aja Anda gambarnya bener enggak. Gitu. Nah, kalau nggak bener tinggal disalahkan, salah tunjukkan salahnya, terus diperbaiki. Gitu aja sebetulnya. Oke, kita interaktif aja ya. Jadi silakan kalau Anda mau tanya, silakan ya. Interaksi aja. Ini kok ada yang keluar masuk keluar masuk. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, itu ya yang akan kita lewati selama 1 semester ke depan ini. Nah, kemudian setelah Anda yakin di sini, ya kalau Anda nggak yakin ya Anda harus pelajari ulang sambil belajar elemen mesin, Anda mempelajari hal-hal ini, ya prasyarat tadi. Kita masuk ke sini nih, saudara. Ini hari ini kita kira-kira ya 1, 2, 3, 4, 5 inilah ya 1, 2, 3, 4 paling enggak ini. Nih, jadi ini kepintaran nih saudara. Ya, kompetensi. Nah, maka saya nyebutnya ini, lihat nih, peta kompetensi. Ya, jadi nggak bisa tiba-tiba Anda belajar bearing, nggak bisa saudara. Ya kalau itu operator, misalnya operator aplikasi ya mungkin aja. Ya, tapi kan kita bukan diciptakan untuk jadi operator aplikasi, saudara. Ya kan? Tapi kita diciptakan untuk dididik, maksudnya dididik untuk menjadi orang yang mau mikir. Ya. Nah, seperti ini, saudara. Nih, Anda lihat nih, ya, mampu menjelaskan definisi sistem
kerja dan fungsi komponen mesin. Ini targetnya nih saudara. Ya. Nih Anda lihat nih. Oh, jadi kalau Anda komponen mesin itu atau elemen mesin itu yang Anda rancang tadi, ya, yang Anda hitung-hitung tadi, Anda nggak tahu cara kerjanya, cara berfungsinya, ya impossible Anda bisa merancang. Wah, sistem kerja. Nah, tadi power tadi kerja bukan? Ya nggak? Power tadi loh. Ya kan kerja itu. Satuannya apa? Newton, ya kan? Ya, itu gaya itu seperti itu saudara. Ya. Newton meter itu apa? Kerja kan? Joule, ya kan? Gaya bergerak sekian meter. Nah itu kerja kan. Nah itu jadi Anda harus tahu. Ya, makanya penjelasan saya di situ sistem kerja dan fungsi. Beda ya, kerja dan fungsi beda. Ya kan? Fungsinya apa? Untuk memindahkan putaran misalnya. Nah itu kerjanya muter berarti. Ya, fungsinya memindahkan putaran, kerjanya muter. Misalnya apa? Roda gigi, kopling, clutch maksudnya, ya kan, dan seterusnya. Oke, sistem kerja dan fungsi ini Anda harus kuasai. Jadi komponen yang Anda rancang atau suku cadang yang Anda rancang itu Anda harus tahu fungsinya apa, ya, kerjanya bagaimana. Nah, kerja itu berarti memindahkan power tadi. Ya, wujud powernya apa? Nah, gitu. Dari elektrik ke mekanik. Contohnya apa? Motor listrik. Itu, ya kan? Dari elektrik ke fluid. Contohnya apa? Pompa air, pompa hidrolik. Nah, itu semuanya power itu, saudara. Ya, power itu. Jadi nggak bisa Anda pokoknya tak pasang titik. Nah, ya itu tukang. Ya, kalau tukang kan ngapain sekolah tinggi-tinggi. Oke, step 2, mampu menjelaskan dasar-dasar parameter desain komponen. Apa saja? Nah, tentu saja yang saya maksudkan di sini berdasarkan power yang masuk dan power yang akan keluar tadi, ini bentuknya mekanik, saudara. Bukan fluid. Ya kan, mekanik. Ini, saudara. Kan disebut elemen mesin. Ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan dasar-dasar tegangan yang terjadi pada komponen mesin. Ini saudara. Ini bukan hanya tegangan nantinya, ini termasuk beban. Ini, saudara. Menjelaskan dasar-dasar tegangan yang terjadi pada komponen mesin. Jadi komponen mesin itu ketika dia menerima beban, ya pasti muncul tegangan karena itu bentuk reaksi dari komponen tersebut. Ya, bentuk reaksi dari komponen tersebut. Anda udah tahu aksi sama dengan reaksi atau dibalik reaksi sama dengan aksi. Nah itu wujudnya apa? Tegangan tadi. Jadi misalnya Anda duduk di bangku itu, jangan dikira bangku itu enggak bertegangan. Ya kan? Kalau dia bisa ngeluh itu komplain. Ya kan? Seperti itu. Jadi bangku itu misalnya kakinya, ya Anda duduk di atas bangku, ya kakinya bangku itu bereaksi untuk mempertahankan supaya bangku itu tidak patah. Dan dengan demikian Anda selamat alias tidak jatuh gitu loh. Itu konsepnya begitu, interaksi Anda dengan benda-benda yang ada, yang Anda treatment, Anda perlakukan di luar tubuh Anda, di luar diri Anda itu seperti itu. Jadi jangan dikira benda itu pokoknya hanya benda. Enggak, saudara. Bahkan sekarang ada riset itu, benda itu bukan dianggap barang mati lagi. Mungkin sekian tahun ke depan, ya, benda yang ada di lingkungan Anda itu, ya, bukan dianggap barang mati. Ya, contoh seperti pohon. Itu pohon itu hidup, saudara, bukan barang mati. Jadi seperti itu. Jadi Anda harus memperlakukannya supaya ya dia berinteraksi dengan Anda itu nyaman dan aman gitu. Makanya pemeliharaan lingkungan dan seterusnya itu sekarang sudah pemahamannya
arah sana, saudara, ya kan? Oke, ini yang ketiga, kemampuan 3 ini. Anda kelihatan ya, saudara? Halo, halo, halo. Cek Lihat, sound. Pak. Kelihatan, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya. Jadi kalau yang pakai HP kecil banget kali ya. Ya silakan dimegarkan itunya. Oke, yang keempat sekarang, kemampuan keempat. Mampu menguraikan beban dan tegangan yang terjadi pada komponen. Anda perhatikan, menguraikan ilmunya apa? Mekanika teknik, saudara. Ya kan? Beban dan tegangan. Ini Anda lihat nih, menguraikan ini. Ya kalau Anda mekanika tekniknya gelagapan, ya sulit Anda mengikuti elemen mesin. Ya kan? Itu menguraikan. Jadi munculnya power tadi, misalnya dia bebannya gerakannya linear, F kali V, ya, F itu bebannya, V itu kecepatannya. Nah, F-nya itu muncul dari mana? Itu maksudnya, saudara. Muncul dari mana, ditahan oleh siapa, wujud reaksinya bagaimana, berapa dimensinya, bahannya apa, gampang tuh. Gampang, saudara. Ya maksud saya buat saya gampang, nggak tahu kalau buat Anda. Ya sorry itu, saudara. Oke, kalau sampai sini ada pertanyaan silakan. Ya. Apa meneh? Sampai langkah berapa itu? Itu udah masuk 5 itu, saudara. Ya kan? Step 5. Ya, medan tempur 5 ini. Oke, kita lihat nih. Yang kelima ini. Ya, setelah ini Anda paham, menganalisis, saudara. Mampu menganalisa tegangan, beban, dan dimensi komponen mesin. Anda perhatikan, ini hanya menganalisa, tetapi ada 3 komponen. Apa aja itu? Ya, 3 komponen. Jadi misalnya menganalisa 1 tegangan, ya kan? Ya, tegangan, kemudian beban dan dimensi, saudara. Hanya 3 objek ini sebenarnya, saudara. Tegangan, beban, dan dimensi. Oleh karena itu, nanti Anda akan tahu ternyata Anda itu sebetulnya kalau dihafalkan itu juga bisa, cuma 3 suku cadang, 3 3 parameter itu kok, ya kan? Tetapi persoalannya tidak sesederhana Anda bayangkan, karena kata-kata di bawahnya atau kepintaran di bawahnya ini menguraikan. Nah, ini masalah ini. Masalah di mana? Mekanika teknik. Itu. Ya, jadi Anda harus pelajari ulang ketika Anda nggak merasa belum mampu, tapi lulus. Lulus dan pinter itu beda. Beda konsep, beda konteks, dan beda konten. Ya, lulus dan ngerti itu beda. Sekali lagi, beda konsep, beda konteks, dan beda konten. Ya, itu ya. Itu. Konteksnya apa? Ya Anda diluluskan aja daripada bikin ribut. Dikatrol. Konsepnya apa? Ya target lulusan, ya kan? Seperti itu. Tapi ngerti, nah itu berkaitan dengan konten. Anda nggak ngerti apa-apa, lulus ya daripada nanti heboh, dilulusin aja. Padahal untuk kelas, untuk tingkatan umur pendidikan tinggi, mahasiswa, enggak harus demikian. Jadi namanya pinter itu harus pinter beneran, saudara. Makanya mungkin kakak kelas Anda pernah cerita tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering saya lontarkan di kelas. Ya, di persidangan itu, saudara, persidangan tugas akhir. Wah, Anda lulus ya, selamat.
Terima kasih, setidak-tidaknya Anda sudah bisa menunjukkan. Menunjukkan apa? Nah, sekarang aku nanya. Setelah lulus nih Anda bisa jawab Anda pinter apa? Dan pertanyaan itu selalu muncul setiap hari. Makanya masuk elemen mesin. Misalnya kayak gini nih Anda lihat nih. Masuk elemen mesin ya. Anda pinter apa? Ini pertanyaan harus Anda jawab ini. Pinter iki lho. Loh. Ya, jadi setiap ini tingkatan saudara. Jadi 1, 2, 3 ini naik saudara. Kepinterannya nambah saudara. Kepinterannya nambah. Ya, jadi seorang desainer itu nggak ada desainer khusus baut, nggak ada. Itu bukan desainer, itu tukang itu. Kan sering saya nanya itu, Anda di tugas akhir itu kepinterannya apa? Bagiannya apa? Anda ngerjakan apa? Saya ngelas saja, Pak. Ngelas saja. Ya, berarti Anda tukang las. Ya kan? Kepinterannya. Ya enggak gitulah. Ya kan? Desain itu las. Oke, las juga ada nanti kita pelajari, Saudara. Ya kan, las. Tapi kan Anda harus tahu mengapa itu harus dilas, berapa dimensi lasnya, dilas dengan bahan apa. Itu, Saudara. Itu seperti itu, saudara. Jadi nggak bisa, pokoknya saya hanya ngelas saja, Pak. Ada lagi, saya hanya tugasnya ngetik saja, Pak. Itu kayak pegawai kelurahan dong. Tugasnya ngetik aja, dia nggak punya konsep. Ya admin, operator, ya kan. Nah, sekarang udah digantiin itu, ya udah digantiin internet robot. Oke, sampai di sini ada peran. Nah, sekarang kita mau masuk ke part suku cadang. Nih, kayak gini nih, saudara. Nah, ini kepintaran setelah ini Anda kuasai, Anda perhatikan, kepintaran ini harus Anda benar-benar kuasai nih, saudara. Ya. Ini harus benar-benar kuasai nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, makanya pagi ini ya belum masuk, kita belum masuk materi. Saya baru menjelaskan peta yang harus Anda jalani. Itu. Seperti itu, saudara. Jadi ya 1, 2, 3, 4, 5 ini akan kita ulang-ulang, kita gunakan terus. Kita ulang-ulang, kita gunakan terus nih, saudara. Setiap kita mendesain komponen ini selalu begini muncul. Jadi nggak bisa Anda menghindari ini, nggak bisa. Ya kan? Seperti ini. Nah, barulah kita masuk ke suku cadangnya opo. Nih, saudara, nomor 6 nih. Ya. Nomor 6 itu baru masuk suku cadangnya itu, saudara. Ya. Nih, nomor 6. Nih, Anda lihat nih. Mampu menganalisis, analisa, desain, konstruksi sambungan keling dengan beban tarik maupun geser, posisi sentrik dan eksentrik. Lah, ketika bicara posisi, barulah itu mekanika tekniknya jadi andalan Anda harusnya gitu. Seperti itu, saudara. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, saudara. Kita interaksi saja. Anda nanya, saya jawab. Ya.
Oke, silakan saudara. Kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, nih Anda lihat nih. Ngitung loh saudara, analisis itu ngitung saudara. Ya. Ini 6. 7 mana ya? Oh, 7 di sini. B. Konstruksi sambungan baut. Ini sambungan-sambungan semua. Yang pertama ini 6, 7, 8 di sini. Konstruksi sambungan las. Nah, ini Anda lihat tuh. Anda perhatikan kalimatnya itu. Posisi sentrik maupun eksentrik. Kebayang tuh? Sentrik maupun eksentrik. Ya. Seperti itu, saudara. Delapan, kemudian 9. Ini Anda lihat nih, desain poros. Nih, poros. Produk akhirnya apa ini? Mampu mendesain poros dengan beban bermacam-macam. Bermacam-macam itu ya, cuman 3 poros itu bebannya ya. Tangensial, radial, dan aksial. Itu dok. Kalau porosnya patah berarti sial gitu ya. Seperti itu. Nih 9, 10, 11 pasak. K ya. Kunci itu loh. Ya ini. Ya. Sampai ke coupling flange. Nih Anda lihat nih. Analisis beban dan tegangan yang terjadi pada coupling flange. Ini Anda lihat nih, pasak dan coupling nih topiknya. Ada di bukunya, ada semua ya. Kemudian 13 ini belt. Nih, V-belt. Ya, ini flat belt dan V-belt. Nih, belt itu untuk transmisi power. Nah, ini kita mulai dinamik ini, saudara. Sejak dari poros ini, beban-bebannya dinamik. 15 ini khusus V-belt. Ada satu lagi sebenarnya, belt bergigi atau synchronous belt. Ini ada lagi nih. Tapi di dalam belt ya, tetap aja dalam belt ini, kelompok belt. Ya, 11, 12, 15, 16, 17. Ini Anda lihat nih. Rantai power. Nih. Desain rantai power. Ya, Anda bukain deh bukunya itu. Nah, itulah saudara kemampuan yang Anda harus lewati selama 1 semester ke depan sehingga nanti Anda bisa mencapai disebut sebagai ini, saudara. Nih. Disebut sebagai itu mahasiswa mampu ya. Ya, itu saudara. Anda disebut sebagai, sekali lagi, Anda itu desainer komponen. Ya, nanti akan kita lihat apa bedanya komponen dan part dan sistem. Ya, ya target itu kita lihat. Jadi Anda jangan berbicara sistem ketika Anda hanya berkemampuan untuk komponen, itu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan saudara. Jangan lupa isi presensi, saudara. Ini akan saya save presensinya, save attendance. Oke, sudah saya save ya. Nah, oke, terima kasih Anda sudah hadir semua. Oh, ada lagi.
27 ya, saudara ya? Halo? Halo? Halo, Pak. Anda respon? Mahasiswanya 27 ya? 28, Pak. Jelas satu nih. Ini baru 2. Ini 2. Anda lihat ya tayangan saya. Halo. Ini 25. Loh, 25 ya. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, ini 2. Berarti 27 kan? 28 Iya, Pak. yang Iya, ini? Pak. Coba aja, Pak, disebutin, Pak, siapa yang belum, Pak. Maaf. Oke, yo. Oke. Absen manual aja, Pak. Hari ini manual. Nasiron ada nggak? Nah, ini saya cek ya satu persatu. Hadir, Pak. Bentar saya presentasinya saya hentikan dulu. Oke. Nasiron, mana Nasiron? On cam. Hadir, Pak. Kameramu hidupin dong. On cam, Pak. Laptopnya nggak bisa on cam, Pak. Nggak tahu kenapa, Pak. Pakai HP lah. Oh iya, Pak. Saya kan nggak kenal kamu. Kamu bisa lihat saya, masuk saya nggak boleh lihat kamu. Kayak Taliban. Kamu bisa lihat wajah saya ini, wajah saya. Masa saya nggak bisa lihat kamu? Kan nggak lucu lah. Biar fair. Ya kan? Ini, Pak, saya udah on cam. Mana? Nasiron, ya, nih, oke, ya. Oh, pantesan dong rambutmu panjang di atas. Nanti dipotong ya. Tahu nggak? Nasiron, kamu perhatikan saya itu. Ini kalau kamu bubut, nunduk, ini jambulmu itu bisa kegelibet mesin bubut itu. Kegelibet poros yang dibubut. Nanti bisa copot rambutmu itu. Ya kan? Ini kerja teknik, kamu nanti kalau di perusahaan-perusahaan asing, jangan coba-coba tampil. Kalau kamu mau jadi seniman, ya silakan. Misalnya pemain band gitu ya, band Y. Silakan aja. Ya kan? Ini yang lain-lain juga nih, Rido. Rambutnya tuh kelihatan tuh. Rido, Anda dengar saya nggak? Iya, Pak. Ya, syukur ya dipotong. Tari yang rapi itu nih loh, Muhammad Fadilah ini. Tuh orang engineering harus Ya, gitu, Pak. saudara. Kalau Anda salah milih sekolahan, ya salah milih jurusan, Anda harus mengundurkan diri. Ini Rida Putra, ini rambutnya panjang. Ya kan? Bahaya, Ya, saudara, bukan apa-apa. Aturan keselamatan gitu, saudara. Ya kecuali Anda rela kalau rambutnya kulit kepalanya ngelupas. Ya oke, saya cek lagi ya. Nasiron, dah siapa lagi ya? Akbar, Muhammad Akbar. Hadir, Pak. Mana? Oh Ini, ya, Pak. oke. Ya. Muhammad Akbar, oke. Kemudian Rizky Fauzan. Hadir, Pak. Mana? Oke. Oh, Mas, kamu pakai kamera HP ya? Iya, Pak. Ya, Insya Allah minggu depan udah pakai laptop. Ya, pakai laptop. Oke, Trifasil Muntasia, mana? Nggak ada ya? Kok bisa ngisi absen? Keluar tadi deh, Pak. Apa namanya? Jaringannya. Jaringannya, Pak, tadi deh, Pak. Iya. Iya. Kemudian Abdul Fakih. Abdul Fakih 2 device, Pak. Mana? Satunya mana? Yang satu lagi pakai laptop. Lah mana? Nggak ada. Ada ini di saya dah. Abdul Fakih ini nggak ada gambarnya. Di sini ada, Pak.
Saya bingung juga. Oh ini ya, oke, iya, iya, iya. Oh iya, Pak. Ya, oke, kelihatan ya. Abdul Fakih. Iksan Pratama. Iksan Pratama. Mana? Hadir Pak. Ayo, ayo. Raffi Isatul Aisi. Mana Raffi? Waduh. Hadir Pak, internet saya jelek Pak. Ini laptop saya Yo, begini. yo. Oh pakai HP itu? Oh berdua? Pakai laptop. Mic-nya Pak. Pakai laptop Pak, cuman internetnya lagi nggak stabil Pak. Oh gitu. Iksan Abdurrahim. Hadir Pak. Mana? Hadir. Mana ya? Oh ya, oke. Oh. Ayu Oktavianti Liswar. Mana? Halo, Ayu. Hadir Pak, bentar Pak. Ini keluar dia. Ya. Ini Pak. Pakai ya jaringannya Pak. Oh ya, iya, oke ya. Oh, pakai dua device ya? Iya Pak. Yo, oke. Afnan Rabani. Mana Afnan? Hadir Pak. Yo. Kurnia Kaisar. Hadir Pak. Oke, yo. Gavi Rizkila. Hadir Pak. Tadi yang hubungin saya kamu ya? Iya Pak. Oke, yo. Ini ketua kelasnya siapa ya? Masih Oh belum ditunjuk ya? Oke, nanti Anda pilih sendiri lah. Ya, soalnya kalau ada Gavi apa-apa... Pak, ketua kelasnya Pak. Siapa? Gavi Pak. Gavi. Oke, ya udah, ya. Oke. Kausyar. Mana? Muhammad Kausyar. Mana? Muhammad Kausyar. Nggak ada ya? Hadir Pak, hadir Pak. Ya, itu nggak kelihatan wajahmu gimana sih? Saya pakai 2 device Pak. Oh ya, oke. Satunya di HP ya? Juga. Iya Pak, Ya. laptopnya nggak kamera. Iya, Maaf ya Pak. minggu depan harus sudah bagus semua ya laptop. Muhammad Yusuf. Hadir Pak, saya Pak. Yo, oke. Hadir Pak. Yo. Nathanael Purba. Hadir Pak. Oke, yo. M. Faslur Rahman Lubis. hadir Pak. Oke, yo. Amando Sarma. Hadir, Pak. Mana? Ini, Pak. Oh iya, yo. Rio Septiani. Hadir Pak, hadir. Mana? Saya Pak. Oh ya. Bener ya namamu itu ya? Iya Pak, benar Pak. Oke, yo. Mana tadi? Rio Septiani. Oke. Dias Anggito Wicaksono. Hadir Pak. Mana? Ini Pak. Yo, nggak kelihatan wajahmu itu gelap. Oh, kamu backlight itu ya. Oke. Mana lagi? Dias. Hanif Safar Raffi. Hanif. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Pak, saya izin nggak pakai inian, Pak. Video HP saya nge-lag. Kuota saya tinggal dikit. Yo. Undan Hoirul Insan. Mana? Oke, yo.
Wahyu Bintang Prastyo. Hadir, Pak. Yo. Rido Putra Riandra. Hadir, Pak. Mana? Yo. Dava Saputra. Ya, Hadir, mana? Pak. Oh ya, tadi kamu hubungin saya juga ya? Iya, Pak. Yo, oke. Rido Septian Tungkir. Ya, mana? Hadir, Pak. Mana? Oke, yo. Hadir, Ah, ini rambutnya panjang nih. Potong ya minggu depan ya. Wih, Ya, Pak. jangan main-main, ntar kecelakaan, repot urusannya. Oke. Berikutnya adalah Fajar Maulana. Hadir, Pak. Mana? Oh ya. Kemudian Fadilah. Muhammad Fadilah. Oke, Hadir, ya. Pak. Ya, Muhammad oke. Fadilah. Ya. Nah, udah. Sampai itu aja. Saudara, katanya 28, ini 27. Gimana? Siapa yang belum daftar? Siapa? Oh gitu. Ya nggak tahu aku ya. Oke, silakan. Saya kira itu saudara. Absennya udah saya save aja ya. Save. Nah itu saudara, jadi terima kasih Anda sudah hadir di kuliah perdana ini. Ya, nah sekarang saya akan lanjutkan share screen lagi ini. Oke ya, masih seperti tadi. Nah kita sekarang masuk ke bab 1. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah oke, sebelum masuk ke bab 1, tadi masih di peta kompetensi, Anda perhatikan. Nah di sini nih, Anda lihat tayangan saya saudara? Halo? Terlihat, Pak. Ya oke. Terlihat, Artinya apa? Tiap saat kita bisa melakukan kuis. Karena setiap kompetensi ini, setiap kepintaran ini harus diuji. Ya berarti Anda benar-benar pintar apa enggak? Gitu. Ya kan? Seperti itu, kecuali dari bab 1 lah. Bab 1 itu kan konsep, teori aja itu ya. Jadi enggak ada kuisnya ya. Meskipun kalaupun diadakan juga bisa, tetapi terlalu simpel ya. Ya, terlalu sederhana untuk itu ya. Jadi ada kuisnya, saudara. Oke, itu ya saudara. Jadi tiap saat kita bisa kuis. Nah, ini kuisnya. Mungkin Anda sudah dapat ceritanya dari kakak-kakak kelas Anda, ya kan? Kalau kalau offline dulu ya, itu kuisnya itu bisa berjumlah 12 selama 1 semester. Gitu ya, offline, tapi waktu itu gampang monitornya dan seterusnya. Dan itu saya koreksi, saudara. Nah, tapi online ini kesulitan juga dengan sinyal lah, device lah, maka berkurang lah. Tapi paling tidak 6 angka
itu harus terkumpul. 6 atau 7 angka harus terkumpul. Apa saja itu? Kuis 1, 2, 3, 4, 5, kuis harian, tugas kelas, atau tugas rumah. Gitu ya. Terus yang dua adalah UTS dan UAS. Ya, bentuknya Anda harus nulis dengan tangan jawaban-jawaban itu. Nulis dengan tangan di kertas folio bergaris, ya kan? Ya, seperti itu nanti ada instruksinya di folio bergaris. Jadi Anda harus siapkan itu folio bergaris. Kemudian di scan pakai HP, ya kan? Dalam bentuk PDF, terus diunggah ke assignment e-learning ini. Seperti itu, saudara. Ya, jadi saya nggak pernah bikin kuis itu multiple choice. Multiple choice itu hanya mengandalkan tingkat rendah, saudara. Itu kemampuan tingkat rendah, saudara. Milih nasib-nasiban kan. Seperti itu. Ya, saya enggak. Kemudian boleh buka buku, saudara. Boleh. Ya. Buku apa aja boleh Anda buka. Kalau ada primbon buka lah, bisa. Seperti itu ya. Buku 1001 mimpi. Kalau ada Anda buka aja. Atau pakai buku pinter. Ya kalau ada silakan dibuka. Tetapi intinya yaitu tadi, kuis saya tidak multiple choice. Jadi Anda harus menyiapkan kertas folio bergaris. Kemudian Anda nulis di situ, gambar di situ, ya kan? Setelah selesai, Anda yakin Anda scan, terus diunggah di forum assignment. Pasti di assignment, saudara. Dan saya selalu membuat itu. Soalnya juga ada di situ, Anda bisa unduh nanti ketika assignment. Seperti itu ya. Dan penilaiannya gimana? Nah, penilaian itu dirata-ratakan aja. Ya, tapi intinya penilaian itu otoritas saya. Jadi Anda, Pak, boleh dong tahu? Ya boleh aja. Tetapi kalau saya ungkapkan persentasenya sekarang, ternyata persentasenya itu kecil-kecil. Nilainya kecil-kecil jadi jatuh. Ya Anda percaya, saya dosen, ya tidak mungkin membuat Anda itu terjatuh. Gitu. Tidak mungkin membiarkan Anda terjatuh. Jadi saya berusaha, selalu berusaha. Ketika kuis 1 jelek, ya saya bikin kuis 2. Saya akan baca itu tingkat kepintaran Anda. Ya, wah kok jelek ini berarti soalnya susah ini, berarti bikin kuis 2, kuis 3 dan seterusnya. Ada kuis susulan enggak, Pak? Enggak ada. Ya Anda ikutin aja. Kalau Anda hilang dari satu kuis ya nilai Anda berkurang. Itu aja. Nyusul dengan nilai yang lebih bagus. Seperti itu ceritanya, ya. Seperti itu. Jadi nanti rata-rata nilai hasil akhir ya saya akan olah sedemikian rupa sehingga tidak jatuh. Nah, kecuali Anda menjatuhkan diri sendiri. Misalnya dengan cara enggak ikut kuis, ya kan? Enggak pernah hadir kuliah atau kehadiran kuliahnya minim ya, menurut saya berarti saya akan menafsirkan sikap-sikap perilaku Anda seperti itu. Anda nggak niat kuliah, ya kalau Anda nggak niat kuliah ngapain saya mesti belain, kan gitu tuh ya. Nah, sorry itu sehingga ya udah saya lepaskan aja Anda tertinggal atau Anda keluar itu pilihan Anda. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan perilaku kehadiran Anda itu baik, ya saya akan berusaha untuk membuat kuis sehingga nilai Anda naik. Seperti itu, saudara. Nah, itu cara saya yang Anda harus jalani. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi selalu ada di assignment, saudara. Nanti selalu di assignment karena ya kita harus online ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saudara. Kita interaksi saja.
Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini Anda lihat nih bukunya, ini 231 halaman, saudara. Ya, ini sebetulnya satu semester nggak habis, saudara. Berdasarkan pengalaman. Pak, Oke, silakan. Siapa nanya? mau tanya Pak, Raffi Pak. Siapa? Yo. Yo, silakan. Pak, kalau offline untuk absensi bagaimana Pak toleransinya? Offline. Kita offline, maksudnya kuliah di kelas gitu ya. Oke, Pak. Loh, Anda itu nanya atau nanya aku bikin tebaan, nggak jelas itu. Kok menanya aja belum jelas, belajar bertanya lah. Apa yang Anda maksudkan, Raffi? Enggak Pak, ini Pak, tadi delay suaranya Pak, makanya jadi rada-rada aneh Pak. Lah iya, aku juga bingung dengerin pertanyaan. Iya, padahal belum kejawab Pak. Belum kejawab? Belum kejawab? Kalau kuliah offline, ya seperti biasa, presensi kehadiran tetap pakai. Ingat, online ataupun offline, Anda tetap ngisi presensi di e-learning. Iya tuh. Ya, hanya enaknya di offline. Offline itu sebetulnya saya lebih seneng offline, saudara, daripada online. Karena online itu interaksinya ini delay, tergantung sinyal. Ya kan? Kalau offline saya bisa nulis di whiteboard, di papan tulis. Nah, gitu. Nah, nanti kita coba, kita cari hari-hari tertentu mungkin kita bisa offline gitu ya. Tapi presensi kehadiran ya tetap Anda harus ngisi presensi di e-learning. Nangkep ya maksud saya? Halo. Halo Pak. Nah, gitu ya, itu maksud saya itu ya. Oke, apalagi silakan ditanyakan sebelum kita masuk materi ya. Pak, kalau offline Ya. Mulai perkuliahannya jam berapa ya? Ya 7.30 gimana? Emang kamu offline sambil jalan, online sambil jalan di mobil atau di kendaraan umum atau di motor kan tetap 7.30 online offline di kampus cari ruangan itu. Tapi kan hanya diizinkan 50% offline. Nggak tahu 50% apanya, saya belum nanya. Oke, apalagi? Pak, saya tidak nanya, terlalu. Pak. Ya, silakan. Ya. Akbar, kamu tampil kamera dong. Kamu nggak jujur itu, nggak fair. Saya aja tampil kamera. Masuk kamu umpetin mukamu. Saya, Pak. Nah itu bisa itu. Malah tuh gambar apa ya? Pizza Hut ya. Ya, oke, silakan. Nanya apa kowe? Yo. Waduh. Ya ini loh, kalau online kayak gini, jadi nggak membuat kita interaksinya itu nggak bagus. Kalau online. Ya, kamu nanya apa, Akbar? Nah, itu bisa itu. Pak. Yo. Udah jelas belum, Pak? Ya, jelas. Nah, ini, Pak. Mau nanya terkait kontrak belajar kita, Pak. Kontrak belajar kita. Kamu lihat di RPS. Nah, itu. Ya, kontrak belajar kita di situ. Di RPS. Kamu unduh aja itu RPS-nya ada. Ya, kenapa? Apa yang ditanyakan? Halo, Akbar. Terkait ini, Pak. Entah itu toleransi kelas atau gimana. Toleransi kelas, apanya yang ditoleransi?
Woi. Ini Pak, kalau misalnya terlambat atau gimana Pak? Ya terlambat, kamu ngisi presensi itu, terlambat ya dihitung kompensasi. Ya kan, itu ngitung sendiri itu di e-learning-nya itu. Ya kan? Di e-learning kan ngitung sendiri itu. Pak, makasih Pak. Sudah terjawab. Iya. Oke, yang lain silakan. Abdul Fakih Pak mau nanya. Ya silakan. Fakih. Saya ada 2 device Pak ya. Ya. Ituan Pak, kita nggak offline apa Pak? Kayaknya pelajarannya agak sulit deh Pak. Ya kita cari offline, makanya saya agak sulit. Bukan agak sulit. Iya maksudnya begitu Pak. Saya pengen ngomong gitu sebenarnya. Iya, sulit kan bagi kamu, bagi saya mah enggak. Iya kan Bapak dosennya. Lah iya. Lah makanya. Kan Bapak dosennya, Pak. Iya, wis ngerti yo. Ini rasa mbok ajari aku. Wis ngerti. ya kita cari offline. Aku baru mau nanya offline. Saya lebih seneng offline sih sebetulnya. Cuma kelasnya terbatas, saudara. Itu aja. Ya tadi pagi saya dibilangin sama siapa tadi ya? Si Dava atau siapa ya? Saya Pak, Gavi Pak. Nah, Gavi, dia bilang, Pak, offline. Ya udah aku siap-siap mandi tadi itu, jam 6. Udah mau jalan. Kamu bilang Mbak Safnah, nggak boleh offline. Ya sudah, balik lagi. Buat saya sih, hibrid aja. Mau offline ayo, mau online ayo. Memang kelemahannya, karena saya ngalami bertahun-tahun online gini, ternyata yaitu kendalanya ada di sinyal, ada saja banyak alasan yang diungkapkan gitu. Ya kalau saya sih nggak ada kendala sinyal, ya, karena saya pakai wifi rumah. Memang risikonya apa? Ya bayar listriknya naik, ya kan? Pulsa apa? Kuotanya nambah. Buat saya nggak ada penggantinya itu. Ya kan, nah itu kuota habis. Sakit. Jadi nanti gini saudara, kalau Anda kuliah dengan saya, mau online atau mau offline, ya kan? Misalnya offline aja lah, kamu tetap harus ngerjakan soal melalui assignment, tidak pakai kertas, apa namanya? Yang Anda unggah itu kertas hasil scanner, ya kan? Scan, jadi PDF. Itu enggak, meskipun itu offline di kelas. Artinya apa? Ketika di kelas, Anda harus tetap bawa laptop. Itu memang kerjaan mahasiswa, saudara. Ya, laptop. Seperti itu. Kecuali karakter anak STM. Kuliah bawa gear. Buat tawuran. Ya enggak ada itu. Ya kan? Anda udah dewasa. Seperti itu. Bawa laptop tetap meskipun offline. Pertama, untuk ngisi presensi kehadiran. Oke. Kedua, untuk mengunggah assignment tugas. Itu. Terus keuntungannya offline apa? Saya bisa menjelaskan di papan tulis dan Anda bisa interaksi langsung. Itu. Ya kan? Kalau offline. Sehingga Anda nanya, saya langsung jawab. Kalau gini kan Anda nanya, saya dengerin ini ngomong apa sih? Karena nunggu delay. Ya enggak? Seperti itu. Nah, saya lagi baru cari-cari, kamu usul ke siapa ya? Panitia, admin untuk offline. Ya, silakan. Saya setuju offline. Ya, untuk kondisi tertentu bisa online. Enaknya gini loh, Mas. Saya kan misalnya ada tugas di senat, nggak bisa hadir di kelas, nah kan saya bisa online kan gitu ya. Enaknya itu, seperti itu. Ya, tapi itu kuliah online itu, ya inilah Anda produk COVID. Oke, saudara, silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Izin bertanya, Pak. Yo, siapa? Iksan. Yo.
terkait penilaiannya tuh berapa persen ya Pak? Kan aku udah bilang tadi, persentase yang saya tulis di situ di apa itu RPS, ya itu tidak jadi pegangan. Begini ceritanya, kalau persentase terbesar, kalau ikutin rumusan itu UAS, saudara. Terbesar kedua UTS, ya kan? Terus yang terkecil apa? Kuis. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman, UTS dan UAS itu nilainya jatuh. Jadi persentase besar pun bakalan membuat tidak lulus. Nah, gitu saudara. Makanya dalam hal seperti ini, ya saya ubah seperti itu. Jadi Anda anggap aja aturan yang di RPS itu fix gitu aja, ya kan? Fix gitu aja. Persentase terbesar 20, 30, 50 kalau nggak salah di RPS itu, ya. Seperti itu saudara penilaiannya. Ya, tetapi intinya ketika saya nilai di assignment, yaitu nilai akhir ya nilai akhir di SIM-nya PNJ itu, ya saya akan ubah, saya sesuaikan sehingga yang jatuh, kalau bisa nggak ada yang jatuh, kalau nggak bisa ya sesedikit mungkin. Itu intinya. Iksan, malah cengengesan. Dengar nggak? Dengar, Bro. Ya, oke, silakan. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Yo, Nathanael mana? Silakan Nathanael. Pak, kalau offline, kalau offline itu yang ngubungin ke gedung A-nya siapa ya, Pak? Ketua kelas apa Bapak, Pak? Yo, ketua kelas. Kalau offline kan ada jadwal kelasnya, saudara. Iya kan? Ditentukan kan jadwal kelasnya. Oh, nggak bisa mengajukan ya, Pak? Kenapa? Gimana? Nggak bisa mengajukan sendiri ya, Pak? Nggak bisa ngajukan sendiri. Saya belum tahu, saudara. Saya belum tahu apakah saya harus ngajukan atau enggak. Ya kan? Seperti itu. Waktu semester sebelumnya kan ini Pak, kayak ngajuin dulu Pak, ada kelas yang kosong atau enggak. Kayak kepala jurusan. Ya, siapa yang ngajuin? Dosennya atau ketua kelas? Waktu itu Pak Samsul itu ke dosennya Pak, waktu itu Pak Samsul. Oh gitu. Pak Samsul ngajar apa waktu itu? Mekanika teknik Pak, di mata kuliah saya. Oh gitu. Ya. Ya udah, nanti saya coba ngubungin ya supaya offline ya, mekanika teknik ya waktu itu. Ya oke, nggak apa-apa, nanti saya coba. Tapi intinya waktu itu kan belum ada jadwal kelas itu Mas ya. Iya Pak, jadi ada kalau ada kelas kosong doang Pak. Nah itu makanya itu tentatif kan. Kalau Pak Samsul pengen offline ya kan. Kalau sekarang rencananya ada jadwal kelas. Ya kalau nggak dapat ya alhamdulillah, berarti harus online. Gitu ya. Oke, apalagi nih saudara, silakan. Ayo nanya Masalah penilaian sama kayak semester sebelumnya apa enggak Pak? Semester sebelumnya kan aku belum ngajar kelas kamu. Enggak, maksudnya penilaian kayak dosen-dosen sebelumnya Pak, kayak aku kan nggak tahu dosen sebelumnya itu sopo, kan banyak dosennya. Ya nggak, bener nggak aku ngomongin jawab. Aku nggak tahu dosennya sopo, yo nggak sama lah, tiap dosen kan punya otoritas sendiri, ya kan? Apalagi saya profesor, masa mbak samain dengan dosen. Iya Bapak Profesor Agus. Lah yo ngono, ngerti yo ngono. Jangan kamu so profesor sama dengan diploma. Nilai ini gampang amat itu. Enggak gitu lah. Kita tetap berproses. Ya, kamu jangan kira, saya tahu kok dosen-dosen yang ngajari benar. Ngajari enggak benar itu. Tiba-tiba ada nilainya, dikoreksi apa enggak.
Ingat saudara, selalu saya koreksi paling telat seminggu kuis itu ya. Dan saya kembalikan ke assignment Anda. Saya unggah lagi. Ya kan? Ya, jadi teman Anda juga nggak tahu itu. Enggak, kadang-kadang ngumpul. Kok saya dapat sekian, salahnya di mana? Pasti saya coret-coret saudara. Jangan khawatir. Karena itu memang kerjaan saya. Memeriksa pekerjaan Anda itu kerjaan saya, salahnya kayak gini. Nanti jawaban yang benar saya tayang. Jadi seminggu setelah ujian, setelah saya koreksi, gitu ya. Ya artinya kan saya 2 kelas nih ya, 2 kelas ya, kelas apa ini? B, ini kelas apa ini, saudara? B, Pak. B ya, dan satunya lagi kelas C kalau nggak salah. Nah setelah B dan C ujian sudah saya koreksi, saya balikkan. Dari minggu depannya baru saya tayang kunci jawabannya. Itu selalu tanya kakak kelas Anda, ya kan? Seperti itu. Ya. Oke, yang lain silakan. Pak, saya mau nanya lagi boleh nggak Pak? Ya boleh, silakan. Pak, ini kan kita ada kuis-kuis gitu kan Pak tiap minggunya. Yo. Terus ntar semisal UTS atau UAS jenis soalnya sama atau berbeda jauh Pak? Kan biasanya kayak waktu itu sama dosen sebelumnya beda jauh tuh Pak. Itu gimana Pak? Ya kalau saya kan enggak, kamu jangan bandingkan saya dengan dosen lain. Anda tak kasih tahu, ya enggak? Saya profesor tuh. Siapa? Lah ayo mbok padake wae. Enggak jauh aja dipadak-padake, aja dibanding-bandingke ngono lho. Ngerti enggak? Ngertos Pak. Lah iya. Aja dibanding-bandingke. Aku jelas lebih unggul lah. Mbok banding-bandingke kayak Farel. Oke ya, jadi nggak sama, pasti nggak sama dengan dosen lain. Dan seperti saya ingatkan dari tadi, Anda harus unduh buku itu. Ya, di situ ada banyak soal-soal yang Anda bisa latih untuk dikerjakan. Itu saudara, satu ketika soal kuis, soal UTS atau soal UAS bisa dari situ juga, gitu loh. Ya kan? Nangkep nggak maksud saya? Nangkep Pak. Ayo. Kiper saya sih Pak. Kenapa? Saya kiper mulu Pak, main futsal. Yo, lah ya gitu. Apalagi ya nanya pasti tak jawab. Jawabannya nyenengnya awakmu ora, gak penting, yang penting tak jawab. Silakan. Ayo. Ada ya? Udah habis, udah puas kan nanya itu. Ya. Kali lagi ojo dibanding-bandingke. Ya kan? Gitu ya. Oke, sekarang saya balik lagi ke buku ya. Kita balik lagi ke buku. Nah, ini ya. Tadi seperti itu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, buku ini komplit saudara. Anda lihat tuh. Ada nggak dosen yang bikin buku ini selama Anda kuliah 2 semester? Halo? Tolong ada Pak. Dijawab. Ada ya? Ada buku apa? Buku itu kan panduan les. Panduan les. Ngelas. Las. Oh ya, panduan las. Ya, praktek dong itu namanya. Modul itu. Iya, lagi dulu semester 1. itu mah bukan buku itu saudara itu. Praktek itu buku modul. Oh, ada Pak. Ya, tapi Windri. Oh ya, itu ya kan. Nah, itu. Kamu pelajari nggak? Insya Allah pelajari. Kok insya Allah itu yang akan datang. Kalau yang sudah lewat tuh bukan insya Allah. Maksudnya dari pelajari. Kamu menggunakan kata-kata itu sembarangan, salah lagi. Insya Allah itu misalnya nyaur utang. Insya Allah nyaur, itu kan yang akan datang. Tapi yang sudah lewat ya bukan insya Allah. Apa mesti nih? Jawabannya sudah dilewati itu apa? Sudah dipelajari Pak. Ya alhamdulillah sudah Pak. Gitu kan.
Udah Iya, pinter, sudah, Pak. alhamdulillah sudah. Gitu. Kamu menggunakan kata-kata aja nggak pada tempatnya. Wah, logika kamu udah nggak jalan. Enggak, sebenarnya Oke. saya bisa Apa? aja Pak gitu. Nah terus? Cuma Kok? mungkin kosakata saya sedikit kali Pak. Oh iya, kamu harus tetap belajar supaya kosakatanya banyak dan tepat penggunaannya. Iya, saya butuh literasi Pak. Ayo, kamu berarti belum melek literasi itu. Wah, saya udah literasi banget Pak orangnya Pak. Baca berita mulu Pak. Nyatanya Verdi Sambo. Apa urusannya itu? Oke, kita balik lagi sini. Nah, ini ya. Anda lihat nih. Nih ya. Target ini. Bab 1 ini, pendahuluan. Kamu harus baca pendahuluan loh ya, saudara. Jangan meremehkan, tiba-tiba kamu ngitung tapi nggak ngerti filosofinya, ya kamu ketika menghadapi persoalan yang lain, kamu bakalan gagap. Ini targetnya ini, mampu menjelaskan dasar-dasar parameter desain komponen, mampu menjelaskan definisi sistem kerja dan fungsi komponen mesin. Nah, coba kita lihat di sini. Awalnya itu dari desain mesin, saudara. Desain mesin, kalau mesin itu sistem ya. Ini Anda perhatikan. Nih. Desain atau perancangan itu adalah seni. Aneh kan? Kamu memahami seni itu yang nggak apa-apa. Misalnya seni patung, seni lukis, dan lain-lain. Enggak gitu, saudara. Desain mobil itu seni, saudara. Ya, jadi mobil itu enggak dibikin kotak, terus kasih roda, kasih gas, direm berhenti, tabrak tetanus gitu. Enggak, saudara. Itu harus ada artnya. Ya, jadi bentuknya, wujudnya, lampunya. Tapi kendati seperti itu harus tetap memenuhi persyaratan undang-undang kendaraan. Enggak boleh karena seni terus mobil itu dibuat jalannya melintang itu ngawur itu namanya. Contoh, itu yang anak apa enggak tahu gitu. Yang pakai Vespa itu. Vespa yang enggak karu-karuan itu mungkin dia maksudnya seni ya. Ya enggak apa-apa sih itu menampilkan kreativitas tapi tingkatannya rendah. Gitu. Dia enggak paham aturan tata lalu lintas. Nggak boleh Anda bikin mobil yang lebarnya 4 meter gitu, yang lain lewat mana? Kan gitu. Meskipun itu seni. Nah, itu. Jadi ini kombinasi seni dan teknik gitu, engineering. Oke, baik merancang mesin baru ataupun melengkapi ya, atau memperbaiki mesin-mesin. Nah, konteks kita di mana? Ini memperbaiki mesin-mesin karena kita bicaranya komponen. Tuh. Ya, untuk memenuhi tujuan tertentu. Umumnya desain mesin terdiri dari kombinasi, ini loh saudara, elemen-elemen mesin yang berbeda, ya kan, dirancang secara tepat, diatur untuk bekerja bersama. Jadi nggak bisa Anda baut ngeletrak itu terus hasil desain Anda nggak ada. Besi bulat terus Anda sebut poros, nggak bisa disebut poros. Ya kan? Baut bisa disebut baut ketika dia berfungsi. Sebagai apa? Pengikat. Itu. Poros baru disebut poros ketika dia berfungsi. Sebagai apa? Pemindah tenaga. Besi geledak bulat itu terus disebut poros, enggak, itu besi sekret, besi bekas. Nggak bisa disebut poros nih. Diatur untuk bekerja bersama. Jadi poros itu nggak bisa ngelundung dewe, itu nggak bisa. Jadi dia pastilah berpasangan dengan roda gigi, dengan puli, dengan belt, pasak, kopling, dan lain-lain sebagainya. Sebagai keseluruhan inilah sistem nih. Selama awal perancangan sebuah mesin, Anda perhatikan, apalagi komponennya, ya, keputusan dasar dibuat dengan mempertimbangkan, ini Anda lihat nih, mempertimbangkan beban, jenis elemen kinematik,
ya, dan penggunaan yang tepat dari sifat material teknik. Ini Anda lihat tuh. Rumit ya? Enggak sih kalau menurut saya. Ya kan? Mesin yang dirancang tentu saja mempertimbangkan keamanan nih dan keselamatan nih. Anda lihat tuh penggunaan dan pemakaian mesin. Itu jangan sampai mesin itu mencelakai operator. Seperti itu ya. Tujuannya adalah menghasilkan mesin. Ini berarti komponen. Saya bicara mesin ini bicara sistem sebagai keseluruhan yang besar, ya. Bahwa mesin bukan hanya cukup kuat, berfungsi secara tepat, tapi umur pakai juga masuk akal. Jangan sampai hari ini dipakai, besoknya ambrol, ya. Tetapi juga murah. Ini kan sulit nih saudara. Kalau Anda nggak ngerancang itu kan bisa boros material. Akibatnya apa? Harganya mahal, boros proses. Akibatnya apa? Mahal harganya. Ketika mahal, ya nggak ada yang beli, ya kan? Seperti itu, saudara. Ya, nah itulah saudara. Jadi desain itu kayak gitu. Memang sebetulnya desain itu ya ilmunya banyak banget itu. Perancangan elemen mesin sekarang yang masuk nih. Buku ini tidak berhubungan dengan aspek perancangan mesin lengkap. Nah, makanya saya bilang kita itu hanya bicara part, naik sedikit komponen, itu saudara. Yang lebih luas, tetapi menjelaskan prinsip-prinsip dasar, nih Anda lihat nih, yang diperlukan untuk perancangan elemen, nih, yang terpisah, ya elemen-elemen mesin, yang menyusun menjadi sebuah mesin. Nah, itu makanya saya bilang. Dengan cara yang benar ini. Dengan cara yang benar. Itu saudara. Cara yang benar yang gimana? Tadi di depan sudah saya jelaskan. Misalnya distribusi pembebanan. Itu ya kan? Ya, distribusi pembebanan. Bentuk-bentuk reaksi. Ya kan? Baik. Reaksi yang akan terjadi dan seterusnya. Ya. Seperti itu, saudara. Ya, oke, apa lagi ya? Silakan, saudara kalau ada pertanyaan. Nah ini ya prinsip desain tentu saja berlaku universal ini Anda perhatikan. Berlaku universal. Prinsip-prinsip desain itu berlaku universal. Teori atau persamaan yang sama dapat diterapkan pada suku cadang yang sangat besar, yang sangat kecil. Ya, misalnya apa? Instrumen. Jadi instrumen itu ada pegas yang kecil sekali, misalnya jam mekanik gitu loh, ya kan? Atau terhadap suku cadang yang lebih besar. Misalnya apa? Nih, alat berat. Ya. Jadi itu prinsip yang sama. Jadi kalau yang tekanan itu ya tekanan hukum Pascal pakainya. Ya kan? Dipakai di hidrolik dengan batang silinder yang besar maupun hidrolik yang dipakai untuk
suspensi atau yang kecil-kecil, itu bisa, saudara. Oke, tujuan perhitungan rancangan. Kenapa sih mesti dihitung? Nih Anda lihat nih. Usaha untuk memprediksi atau memperkirakan tegangan atau perubahan bentuk. Nah ini saudara, tegangan perubahan bentuk dalam bagian-bagian tersebut supaya elemen mesin tersebut dapat membawa beban secara aman. Kata-kata ini Anda pegang bahwa komponen tersebut diharapkan dapat memenuhi umur mesin, ya, dan seterusnya. Semua perhitungan tergantung pada sifat fisik, material, dan sifat mekanik material, gitu, saudara. Seperti itu. Makanya namanya tegangan tarik, UTS, yield, itu Anda harus sudah pinter banget itu, ya. Seperti itu. Ya. Oke, sambil saya jalan, silakan kalau ada pertanyaan dipotong aja. Kalau ngerti, gitu loh. Yang ngerti, yang nanya itu biasanya ngerti, tapi belum lengkap. Metode perancangan yang rasional Anda lihat nih. Jadi di sini nggak ada dukun, itu nggak ada klenik, nggak ada ya. Mistake, mitos, nggak ada itu. Apalan itu. Berusaha mengambil bentuk akhir, ya, bentuk akhir yang relatif sederhana. Nah, Anda perhatikan nih kata-kata ini. Ya. Sederhana itu pengertiannya apa? Pengertiannya gampang diproses, saudara. Gampang dibuat. Ya, Anda sudah dapat pelajaran gambar mesin ya. Nah, di sana ada. Udahan, Pak. Kenapa? Gimana? Belum ya? Sudah dapat pelajaran, Pak, maksudnya? Iya, sudah dapat kan? Gambar mesin. Halo? Sudah, Pak. Nah, ya sudah kan. Nah, di sana ada berapa proses, saudara, yang dijelaskan? Ya jawab yuk. Gambar mesin siapa sih ngajar, saudara? Pak Sugeng, Pak. Pak Sugeng, ya oke, bagus lah. Online ya? Online atau offline? Online, Pak. Iya. Gambarnya online terus iya, fotokopi. Ya nggak apa-apa lah. Oke, saya nggak ke sana. Nah, Anda berarti relatif sederhana, itu gampang diproses. Nah, menurut gambar mesin yang Anda pelajari, ada berapa proses sih, saudara? Dari mana kita tahu proses-proses itu di gambar mesin? Dari simbol, Pak. Oke, simbol apa? Simbol pengerjaan apa? Yes, cerdas kamu. Simbol pengerjaan. Nah, di situ Anda akan tahu. Di situ tuh. Ini diproses dengan apa? Ya kan? Anda tahu. Apakah ini diproses dengan sparating, pemisahan, yaitu pemesinan tadi, atau casting, atau forging. Ya, pinter deh. Berarti Anda udah pinter lah. Nah, bentuk akhir yang relatif dari uji-uji dasar. Misalnya apa? Uji dasar, tarik, tekan. Ini aja sebetulnya, torsi, ya cuman itu. Dan lelah. Nah, biasanya lelah ini lihatnya di mana? Di katalog bahan, ya. Dan menerapkannya pada semua situasi yang terlibat dan rumit yang ditemukan dalam permesinan saat ini. Nah, Anda perhatikan nih. Ini Anda harus tahu loh ya, sebagai desainer, ya, ini diapakan ya untuk mendapatkan bentuk seperti ini dan kepresisian seperti ini. Dan seterusnya. Oke. Perancang sebaiknya mencatat dengan tepat ketika sering memerlukan referensi. Anda lihat nih. Referensi, ya, referensi. Sebagai rujukan ulang terhadap
kerja yang pernah dilakukan sebelumnya. Itu kalau sudah Anda kerja di perusahaan, filing itu namanya ya. Kemudian sebuah sketsa perlu digambarkan. Ini Anda lihat nih. Ini adalah kebutuhan, bahkan keharusan. Nah, Anda bisa kebayang kalau Anda poros, pokoknya bulat gitu ya, enggak lah, ada poros bertingkat, ya. Maka tadi saya nanyakan proses poros itu diapain? Dibubut dan lain-lain sebagainya. Bisa aja seperti itu, saudara. Ya. Oke, itu saudara ya. Kemudian pertimbangan umum dalam desain. Ya, berikut adalah pertimbangan umum. Ini jenis beban dan seterusnya. Ini Anda baca sendiri ya. Gerak elemen dan seterusnya. Rektilinier, ya, kurvilinier, ya, dan seterusnya. Pemilihan material. Ini Anda perhatikan nih. Ya, karakteristik penting dalam material yaitu kekuatan. Biasanya nyebutnya UTS, Ultimate Tensile Strength, gitu ya. Durability, fleksibilitas, bobot. Nah, sekarang orientasi material itu seringan mungkin karena bobot itu ternyata mengkonsumsi energi lebih besar. Ya, Newton kan bobot itu. Ketahanan ya, terhadap panas, kurusi. Lihatnya di mana nih? Di katalog. Ya. Tingkat kemahalan, mampu las, weldability karena banyakkan fabrikasi dan itu disambung dengan las, oke, nggak masalah. Terus pengerasan, mampu machining, ya ada material-material yang nggak bisa dimesinasi, ya. Konduktivitas, elektrik, dan lain-lain sebagainya. Bentuk tipe suku cadang, ya, dan seterusnya. Tekanan gesekan, lumasan Anda baca sendiri. Jadi keselamatan pengoperasian, dan nah. Anda perhatikan ketika desain ini penggunaan suku cadang standar disarankan. Jadi misalnya mur baut itu standar saudara, bearing itu standar saudara, bearing jurnal ya, bearing glinding ya, rolling bearing. Nah itu standar. Anda cukup menentukan nomornya berapa, ya kan, bentuknya kayak apa, umurnya dihitung sampai berapa ribu jam itu kalau bearing, ya kan. Mur baut demikian juga standar. Jadi Anda jangan sampai bikin baut sendiri. Tapi kendati demikian, ya Anda harus menentukan ukuran baut berapa, M berapa, metrik berapa. Ya, bautnya untuk apa? Fastener atau transmisi power, itu dan seterusnya. Ulirnya maksudnya. Keselamatan pengoperasian, fasilitas bengkel dan seterusnya Anda baca sendiri. Assembling. Nah ini Anda lihat prosedur umum dalam merancang. Nah, oke, saya kira itu baca sendiri. Satuan, nah Anda lihat di buku yang Anda pegang, yang saya share itu satuannya campur-campur. Ya saya punya alasan mengapa tidak SI saja nggak bisa, saudara. Ya Anda ketika kerja di perusahaan Amerika, ya mau nggak mau Anda pakai ya British Standard. Misalnya apa? Kaki, panjang itu kaki, ya kan? Terus inci, kayak gitu-gitu, saudara. Nah di buku itu campur-campur ya karena ya kita harus mengalami semua jenis satuan. Nah ini yang ini SI ini. Ya ini Anda lihat di sini ada ya MKS ya meter kilogram skon dan SI. Ini Anda lihat satuan Anda bisa baca sendiri. Nah sekarang ini saudara yang ingin saya tekankan. Ini loh yang saya maksud. Jadi kepintaran Anda itu dibatasi untuk kuliah elemen mesin ini, jangan keminter. Nah, nih, Anda lihat nih. Nih. Ini adalah sebuah sistem, sorry. Ya. Ini sistem nih. Sistem A. Nah. Ini saya download dari Jacob Sverdrup. Ya, nih, ini sistem. Nah, sistem itu tidak mungkin utuh. Dia pasti terdiri dari subsistem. Nah, kita kemana ini? Nah, misalnya subsistem ini. Di 1,
Subsistem 1 ini. Nah, ini ada subsistemnya ada 7 ini dalam sistem A ini. Subsistem kita copot. Nah, ternyata dalam subsistem itu terdiri dari assembling. Nih, assembly 1 sampai assembly 6. Nah, kemudian assembly 6 saya copot. Nih. Oh. Ternyata assembly 6 itu terdiri dari sub assembly. Nih, sub assembly 1, sub assembly 2 dan seterusnya sampai sub assembly 5 misalnya. Ini sub assembly 5 saya copot. Nih, saya copot. Ternyata sub assembly itu terdiri dari komponen. Nih, komponen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, komponen 3 saya copot. Nih, komponen 3 saya copot. Nah, komponen ini terdiri dari part. Ini loh saudara, suku cadang. Nih. Suku cadang. Nah, suku cadang udah nggak bisa diprotoli lagi, nggak bisa dilepas lagi. Jadi suku cadang itu adalah atau part itu adalah bagian terkecil secara fungsional dari sebuah sistem, ya, bagian terkecil secara fungsional yang tidak bisa diurai lagi dari sebuah sistem. Misalnya apa? Paku. Misalnya, ini aja lah paku. Nggak ada paku itu dicopot lagi kepalanya, batangnya sendiri nggak ada. Ya, nanti nggak bisa digunakan untuk paku. Satu. Pak, ada blok mesin. Wah, blok mesin itu secara fungsional dia terkecil, saudara. Meskipun secara dimensional, ya kan, geometrik dia terbesar. Tetapi blok mesin berdiri sendirian dia nggak akan terjadi fungsi. Ya kan, nggak bisa kan ngubah apa-apa, yang geledak gitu aja jadi scrap. Ya kan. Lupa kan bisa diurai lagi, diapain, dilebur ya, itu ilmunya udah beda, itu bukan elemen mesin lagi. Seperti itu. Maka ini, jadi Anda itu, kepintaran Anda itu baru tingkatannya di sini, saudara. Nih, dari sini naik ke sini, udah. Jadi jangan kepinter. Ya kan? Sampai komponen. Nah, dalam konteks kuliah kita, buku elemen mesin kita, komponen itu minimum 3 part atau 3 suku cadang. Ya, itu ya, kecuali yang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu masih tunggal lah komponennya. Nah, itulah saudara tentang elemen mesin, dan Anda perhatikan, do not overlook interfaces between system elements. Jangan melewatkan interfaces. Interfaces itu antar muka itu loh. Jadi misalnya apa? Misalnya apa? Poros sama kopling. Poros sama puli. Nah, siapa yang menghubungkan poros dengan puli? Bukan pulinya berlubang kemudian porosnya masuk, enggak. Pasti ada yang namanya key, pasak supaya porosnya muter. Itu interface, saudara. Ya. Nah, itulah saudara, nih. System breakdown can be functional or geographies or both atau keduanya. Ya, jadi yang namanya part itu adalah bagian terkecil dari sebuah sistem yang tidak secara fungsional, bagian terkecil secara fungsional yang tidak bisa diurai lagi dari sebuah sistem. Itu part. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kuliahnya hanya part, ngitungnya pakai apa? Misalnya baut. Hitung baut diapain dihitung? Ya kan? Apa alasannya ngitung baut? Ya pasti kekuatan. Kenapa baut itu mesti kuat? Karena terbebani. Bagaimana pembebanannya? Nah, dan seterusnya gitu loh, saudara. Ya kan? Nah, oke, ini Anda bisa baca sendiri. Saya kira itu, saudara, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini baru bab 1 loh, saudara. Silakan.
Halo, Anda masih monitor saya? Masih Pak. Saya mau nanya ini Pak. Yo, Masih, silakan. Pak. Yo, kalau ada pertanyaan silakan. Raffi. Media Raffi. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kuliah saya sementara sampai di sini dulu karena saya harus ke kampus, saudara. Ya, harus ke lab, harus ketemu di direktorat, hentikan presentasi saya, tapi saya beri kesempatan kalau ada pertanyaan. Silakan, saudara. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya tutup sampai sekian. Saya ingatkan, minggu depan harus pakai laptop. Ya, bisa aja minggu depan langsung kuis, ya kan? Kuis dari mana? Ya, bab berikutnya itu kan ada soal di belakangnya. Nah, itu yang dikerjakan. Keren, tuh. Ya. Baik, Pak. Ya, oke, saya kira cukup ya. Terima kasih, selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Oke, saudara. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.